Anak muda Nusa Tenggara Timur, khususnya pemuda Manggarai yang berdomisili di kota Sorong, Papua Barat Daya, mengundang Elisa Kambu, Bupati Asmat, bertatap muka dan berdiskusi ria di salah satu rumah makan di Aimas, Kabupaten Sorong pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Tujuan pertemuan itu tidak lain adalah membangun silaturahmi antara Elisa Kambu dan pemuda Manggarai, sekaligus membangun satu konsep yang terarah kepada kontribusi nyata untuk membangun Papua Barat Daya ke depan. Satu hal penting yang tersirat dalam pertemuan singkat itu adalah komitmen Bupati 2 periode di Kabupaten Asmat itu untuk maju dan bertarung pada pemilu 2024 mendapat dukungan dari pemuda Manggarai. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan karena atas izin dan perkenan Tuhan, saya bisa dipertemukan dengan saudara-saudara saya dari NTT, khususnya Manggarai. Sore hari ini dengan yang belum sempat saya pikirkan, tapi Tuhan sediakan waktu hari ini. Terima kasih untuk undangannya. Terima kasih untuk kesediaan menerima kehadiran saya sore hari ini atau siang hari ini, walaupun mungkin ada kesibukan yang lain, tapi karena rencana pertemuan ini mungkin tertunda, saya juga menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya, ya, pepatah kuno bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau tidak keberatan, saya bisa izin untuk memperkenalkan diri. Nah, jadi nama saya ini Elisa Kambu. Saya orang asli Papua Barat Daya. Lahir di Mebrat 59 tahun yang lalu. Dan sekolah di Mebrat SD SMP. Di Sorong ini saya sekolah di SMA 413 dulu. Sekarang berubah nama jadi SMA 1, SMA Negeri 1. Kuliah di Jayapura, di Uncen, di FISIP. Dan Tuhan bawa ke Papua Selatan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sana sampai dengan hari ini masih aktif, atau KTP dan tempat tinggal masih bersama-sama dengan mereka di Papua Selatan, tepatnya di Asmat saat ini. Saya sudah beristri, istri 1, anak ada 3. Yang tua ini mantu saya ini perempuan Timur. Besok hari Sabtu nikah di sini. Jadi mantu ini perempuan, saya pun anak laki-laki. Itu. Yang nomor 2 masih di Bandung. Yang perempuan yang bonso ini SD kelas 6. Saya latar belakang background ASN atau pegawai negeri sipil. Sempat dari bawah, sempat jadi camat juga sekitar kurang lebih 6 tahun. Dan di Bapeda sebentar, sekitar Kabid Sosbud sekitar 8 bulan. Terus jadi inspektur 3 tahun. Sekda 3 tahun 19 hari. Sempat ya jadi korban politik juga, nganggur, non-job 2 tahun lebih. Dan pada pemilu kada 2015 Tuhan izinkan masyarakat Asmat memberikan kesempatan kepada saya untuk memilih saya pada pemilu kada 2015. Dan di 2020 kembali
dipercayakan oleh masyarakat Asmat sebagai Bupati Asmat lagi. Dan hari ini masih Bupati Asmat. Nanti selesai tanggal 31 Desember 2024. Jadi itu sedikit perkenalan. Nah, sedikit seperti di Asmat itu ya seperti tadi sudah disampaikan oleh teman kita yang memandu pertemuan ini. Ya, Asmat itu, Kabupaten Asmat itu memiliki satu keuskupan tersendiri. Keuskupan Nagas, wilayah pelayanannya Kabupaten Asmat dan Mapi sebagian. Penduduk asli kita di sana 80% itu Katolik. Sisanya Protestan. Belakangan ini baru ada 1-2 yang penduduk asli ya, ada Muslim. Itu. Seperti itu. Di Asmat orang Sorong di sana tidak banyak. Belum, kalau kita hitung juga tidak sampai 10. Waktu saya maju pilkada, ya isu kita di Indonesia ini kan masih politik identitas ini kan masih tinggi toh, masih terbawa-bawa. Jadi masyarakat orang-orang pintar kan bilang ya ini harus orang Asmat, harus orang Katolik, tapi masyarakat tidak melihat begitu. Masyarakat melihat siapa yang dekat dengan mereka, siapa yang memberi akses kemudahan kepada mereka, pelayanan, dan puji Tuhan. Jadi 2 kali pemilu itu ada anak-anak Katolik yang maju, ada itu, tapi Tuhan masih berpihak ke saya. Karena saya sudah, mungkin masyarakat juga sudah terlanjur menerima saya sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kita sama-sama kurang lebih sampai dari hari ini aman lah. Itu keadaan seperti itu. Jadi ya kita terlibat langsung di pelayanan sana, ya dekat dengan Bapak Uskup, para pastor, ya kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama urus masyarakat kita di sana sampai dengan hari ini. Itu kira-kira seperti itu. Selanjutnya, ya yang kedua mungkin ya saya juga menyampaikan, memanfaatkan kesempatan ini menyampaikan niat saya. Tidak apa-apa tuh? Ya, silakan Pak. Soal kamu terima atau tidak itu kan kamu punya hak, tapi saya punya hak untuk menyampaikan. Mohon izin, nanti di 2024 ini kan ada pemilu kada. Pemilu kada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur di seluruh Indonesia. Termasuk kita di tanah Papua ini, kurang lebih 6 provinsi. Di kepala burung sini 2, Papua Barat dengan Papua Barat Daya. Di selatan ada 1, di utara ada 1, di punggung situ pegunungan ada 1, di tengah situ juga ada 1. Jadi 5 provinsi dan semua kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Sebagai anak Papua Barat Daya, karena pemilu kada ini kan diberikan kesempatan kepada semua anak bangsa, punya hak yang sama. Tidak pernah dibilang harus seorang ini tidak.
Hanya memang ada keistimewaan untuk orang Papua, yaitu hanya itu berlaku untuk provinsi saja, di mana sudah dikunci, jadi tidak diberi ruang untuk saudara-saudara kita Nusantara yang lain. Jadi kan dikunci bahwa gubernur dan wakil gubernur itu hanya orang asli Papua. Itu sebabnya saya juga saat ini sedang jalan-jalan ke Papua Barat Daya sini. Ini sosialisasi juga. Kalau Tuhan izinkan umur panjang, sehat sampai dengan 2024, dapat penugasan dari partai, siap untuk maju pada pemilu kada 2024 di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, itu sebabnya saat ini saya sedang jalan. Pertemuan-pertemuan ini kita lakukan itu untuk sosialisasi, memperkenalkan diri. Siapa tahu mungkin ada orang ke lembaga lain, kayak mungkin ada survei ke apa begitu, mungkin ya saudara-saudara sudah bisa mengenal saya begitu. Ya kalau ditanya ya bilang, oh kami kenal orang itu, ya perut besar, kumis tebal, ya kira-kira begitu. Sudah ya, dengan semua cerita tadi saya sudah sampaikan. Nah, itu kalau bisa mudah-mudahan kalau ada orang yang tanya begitu. Terus yang kedua adalah pertemuan ini hanya hadir untuk memberi penegasan kepada saudara-saudara. Kalau jalan ada yang tanya, ada yang ajak cerita, ya itu tidak usah ragu-ragu bahwa memang saya sudah menyatakan siap untuk ikut pada pemilu kada 2024. Jadi kita jalan saja sama-sama. Yang pasti banyak yang mau toh. Tapi itu barang itu kan hanya satu. Dan satu itu Tuhan sudah tahu dan ada dalam kendali Tuhan. Jadi gubernur kan satu, wakil satu. Jadi nanti siapapun di antara sekian banyak yang mau ini, yang terpilih ya itu sudah pemimpin kita, itu yang dikehendaki oleh Tuhan begitu. Jadi kita tetap itu sebabnya kita jalan ini, kita tidak boleh bermusuhan satu dengan yang lain, tidak boleh menjelekkan orang, tidak boleh memfitnah orang, tidak boleh membatasi orang. Nah, itu tidak boleh. Kita mengalir saja. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ada yang tidak baik, ini tidak baik. Tapi beliau ini selama saya ikut, kita bicarakan siapapun dia, kalau kita kita. Nah, itu yang kita harapkan. Karena yang ini adalah kita semua pemuda, maka apa yang diharapkan oleh beliau tadi, itu adalah harapan kita bersama. Dan tentu kita punya, kalau kita ada ketemu begini, kalau terus ketemu begini minimal masih kita punya komitmen yang sama untuk seandainya satu saat nanti beliau ini dapat penugasan dari partai, maka itulah kita sama-sama juga kita mendukung tujuan dengan punya niat yang baik. Seperti yang sampaikan tadi bahwa ini bukan pertemuan terakhir, ini hanya pertemuan awal supaya nanti ke depannya kita juga bisa untuk ketemu kembali. Dan itu tadi yang saya ingin tanya Bapak terkait dengan panggilannya Bapak ke sini. Tadi Bapak sudah jawab. Kalau dipikirkan, kalau bicara ego, Bapak di sana sudah boleh dikatakan masyarakat sudah kenal semua. Kenapa harus berani untuk Gobrak untuk datang ke Papua Barat Daya? Yang Bapak tahu juga, tahu sendiri bahwa di Papua Barat Daya juga seperti itu kondisinya. Tentu dengan segala konsekuensi, dengan segala keyakinan dan keberanian Bapak datang, dan itu juga kami juga anak Manggarai juga punya yang sama untuk saling mendukung dan saling mendoakan.
Berikutnya adalah teman-teman yang ingin bertanya seputar dengan perjalanan dari Bapak ini dan tempat ini, saya persilahkan. Mungkin 2 orang kah bisa bertanya? Saya tadi di mana Bapak itu selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kami berharap, ya kami yang akan ikut, ya semoga dengan kehadiran Bapak di Papua Barat Daya, ya bisa merubah situasi politik yang ada. Saya lihat sosoknya Bapak, figur sangat kebapak, ya bicara dari hati ke hati. Ya kami harapkan ya figur-figur seperti Bapak ini ya jangan cukup sampai di sini. Jadi mudah-mudahan ya saya kalau lihat sosoknya mungkin Bapak saya bisa bilang bahwa Bapak ini mungkin perpanjangan tangan dari Jokowi di Papua Barat Daya. Ya karena memang kita lihat selama ini setiap dari figur yang turun, saya tidak mau sebut nama, bahwa mereka hadir itu dengan cara mereka bahwa mereka itu levelnya di atas akar rumput. Ya hingga jarak dengan akar rumput itu pasti akan renggang. Ya tapi saya berharap, ya saya baru pertama kali ini ketemu Bapak, tapi begitu Bapak saya sering nonton. Ya saya sering nonton. Memang pertama waktu itu pas saya buka YouTube saya lihat ini siapa. Nah tiba-tiba pas saya cari di Google data Bapak saya tahu semua. Jadi bagaimana perkembangan Asmat yang begitu maju. Tapi satu harapan saya, ya kalau misalnya Bapak jadi untuk Papua Barat Daya, satu harapan kami anak muda, kenapa Asmat itu jadi kota untuk ini, untuk kesenian Papua? Kenapa harus ke sana terus? Ya. Kalau bisa, itu nanti bisa diterapkan untuk Papua Barat Daya. Kenapa? Di Papua Barat Daya nih Bapak banyak, ya anak-anak yang seni, ya dalam berbagai hal anak-anak muda. Cuma seperti yang Bapak bilang tadi, ya semua orang itu punya ruang yang sama untuk Papua Barat Daya. Ya, kenapa tidak anak muda? Jadi kami sangat berharap mungkin bukan Asmat ke depan tapi Papua Barat Daya. Semoga dengan kehadiran Bapak bisa membawa perubahan untuk Papua Barat Daya. Itu dari saya. Terima kasih. Yesus memberkati. Ganjar untuk semua. Ganjar Pranowo Presiden. Megawati yes yes yes.